Jenazah 5 korban pembunuhan di Kelurahan Mabar, Medan, Sumatera Utara dimakamkan Senin siang. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi. Polisi yakin dapat segera menangkap pelaku. Warga melepas jenazah 5 korban pembunuhan di Kelurahan Mabar, Medan untuk dimakamkan. Kelima jenazah korban ini dimakamkan di pemakaman umum dekat dengan rumah korban Senin siang. Jenazah kelima korban dapat dimakamkan setelah dikembalikan kepada keluarga dari Rumah Sakit Bayangkara, Medan Minggu malam. Sebelumnya, Minggu sore, kelima jenazah tersebut dipindahkan dari tempat kejadian perkara ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Hingga Senin siang, polisi menyatakan telah mengumpulkan keterangan dari 8 orang saksi untuk memburu pelaku. Apa sana lawan nanyain apa ada laga-laganya di Ciciri, nggak pulang. Kalau malam itu pukul jam 12 emang ada mobil di pinggir jalan. Polisi belum meminta keterangan dari balita, satu-satunya korban yang selamat dari pembunuhan tersebut. Saat ini polisi masih fokus untuk pemulihan fisik dan psikis korban selamat tersebut. Untuk saat ini kita masih utamakan untuk penyembuhan daripada korban, sekaligus kita tes sterilisasi supaya dia jauh dari trauma. Karena kita harus antisipasi dulu untuk secara psikologinya karena yang bersangkutan masih balita, sehingga perlu kita sterilkan dulu untuk keamanannya juga. 5 orang korban pembunuhan yang merupakan satu keluarga ini pertama kali ditemukan oleh tetangga korban pada Minggu pagi. Selain 5 korban meninggal, seorang korban balita berhasil selamat dari pembunuhan tersebut. Polisi menyimpulkan kasus ini merupakan pembunuhan terencana. Yan Prabudi, Medan. Kondisi kesehatan balita berusia 4 tahun yang selamat dari pembunuhan di Medan, Sumatera Utara sudah stabil dan berangsur membaik. Korban kini masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Bayangkara, Medan. Luka di wajahnya masih bengkak. Pihak rumah sakit menyebut korban masih membutuhkan banyak istirahat. Ini sudah bisa diajak bicara, Pak? Belum, kami yang penting dia istirahat dulu, kemudian pemulihan sepenuhnya. Ya. Bisa diajak bicara, bercanda sudah, atau saya bisa nyoba misalnya, Pak? Ya, mungkin sadar dan kemudian 1-2 kata barangkali seperti itu. Kasus pembunuhan satu keluarga di Medan, Deli, Sumatera Utara hingga kini belum diketahui motifnya. Kuat dugaan pembunuhan dilakukan secara terencana. Polisi juga masih melakukan penyelidikan termasuk menggali kesaksian sejumlah tetangga korban yang diduga mengetahui kejadian ini. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu mertua, dan 2 anak ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Medan, Minggu pagi. Sedangkan 1 anak selamat. Anak yang selamat kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit tak jauh dari kediaman mereka. Anak baru di kamar sama istri sama anaknya. Itu satu keluarga, Keluarga lah, Pak, yang itu satu. Dalam keadaan terkapar semua. di dapur. Di dapur. Semuanya. Peristiwa yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat gempar warga sekitar. Hingga Minggu siang, ratusan warga berkerumun di sekitar lokasi yang sudah dipasang garis polisi. Resi Erlangga, Medan. Lantas bagaimana perkembangan kasus pembunuhan ini? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Yan Prabudi di Medan, Sumatera Utara. Yan, 8 orang saksi sudah diperiksa. Apakah sudah ada titik terang siapa pelaku pembunuhan ini? Yan? Ya. Yan Prabudi, apakah Anda sudah bisa mendengar saya? Di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kabupaten, maksud saya Kota Medan ini, sejak Minggu pagi, sejak saat itu juga pihak kepolisian sudah mulai melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini. Dan hingga saat ini sudah berbagai tindakan yang dilakukan. Misalnya salah satunya adalah memeriksa sejumlah saksi dan juga pihak kepolisian telah menerima hasil otopsi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara, hasil otopsi dari kelima jenazah tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya yang pemeriksaan atau penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Ajun Komisaris Besar Polisi Yemi Mandagi, dan saat ini kita akan mewawancarai Kapolres Belawan ini. Pak Kapolres, sampai saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi. Mungkin bisa dijelaskan hingga saat
ini ada berapa saksi yang sudah diperiksa dan apakah keterangan para saksi ini sudah bisa mengerucut kepada identifikasi dari pelaku? Baik, sampai dengan saat ini untuk saksi yang kami ambil keterangan sudah 10 orang. Kemudian untuk mengarah kepada pelaku memang belum, karena saksi-saksi ini rata-rata saksi-saksi yang tidak melihat secara langsung. Namun demikian hanya mengetahui setelah kejadian itu terjadi. Namun demikian informasi-informasi yang kita dapatkan dari mereka tentunya perlu untuk bagi kami sebagai bahan untuk kita inventarisir mengarah kepada siapa pelaku nantinya. Apa saja Pak yang diterangkan oleh para saksi ini dan mungkin bisa disimpulkan seperti apa hasilnya? Sampai dengan saat ini belum bisa kita simpulkan karena para saksi ini juga memberikan keterangan hanya sebatas mereka mengetahui pada saat kejadian setelah masyarakat mengetahui bahwa korban-korban ini sudah meninggal dunia di TKP. Pak, selain orang atau saksi yang diperiksa, apakah pihak kepolisian juga sudah memeriksa tempat, misalnya atau lokasi, tentu selain tempat kejadian perkara, mungkin ada tempat lain yang sudah diperiksa, Pak? Kalau sampai dengan saat ini masih lokasi tempat kejadian perkara yang kita lakukan pemeriksaan, sedang kita fokus olah TKP, kemudian tempat lain masih belum ada, nanti akan kita, apabila ada nanti akan kita sampaikan ke depan nanti. Pak, yang penting juga informasi sebelumnya barang berharga yang tidak ditemukan itu hanya 1 unit sepeda motor dan juga 2 unit handphone. Kira-kira ini akan dilacak atau mungkin sudah ketemu Pak ketiga barang ini? Mudah-mudahan nanti barang-barang yang tersebut dapat juga menghantar kita kepada pelakunya sehingga kita bisa mengungkap kasus ini. Terakhir Pak, untuk saksi kunci, ini kan ada seorang balita yang selamat, mungkin juga kondisi fisiknya tidak terlalu baik karena juga mengalami cedera saat tindakan pembunuhan itu terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap saksi kunci ini? Apakah sudah dimintai keterangan atau mungkin nanti kepolisian mengesampingkan keterangan dari balita ini? Untuk saksi kunci, korban yang masih hidup sebetulnya tidak dapat kita jadikan saksi kalau secara hukum, namun demikian kita sekarang lebih fokus mengutamakan kepada penyembuhan ataupun pendampingan secara fisik untuk kita berikan dokter khusus, termasuk untuk penyembuhan secara psikologi, sehingga anak ini bisa cepat pulih dan sehat kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana kita saat ini. Pak, artinya kepolisian menyanggupi untuk menuntaskan kasus ini atau mengungkap kasus ini tanpa harus meminta keterangan dari balita yang selamat ini? Kalau memang nanti suatu saat yang bersangkutan sudah bisa kita ajak ngobrol, ajak bercerita, mana tahu ada yang bisa kita jadikan keterangan-keterangan yang dapat mendukung mengarah kepada pelaku, ya mudah-mudahan bisa. Tapi kalaupun tidak, secara undang-undang memang yang bersangkutan belum bisa kita jadikan sebagai saksi karena masih di bawah umur. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas keterangan. Ya, itu tadi keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Yengi Mandagi, tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini, sudah sejak Minggu pagi hingga saat ini, dan sudah mengerucut mungkin pada identitas. Demikian, Eva, kembali ke studio. Layan Prabudi melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.